Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tentunya malam hari ini kita tinggal memastikan untuk para sahabat pulih kembali ya. Karena informasi dari yang Syarif kemarin, para sahabat yang telah gugur, ada sebagian juga yang sedang diobati ya. Dan tugas kami menuju ke tempatnya Sosrobahu, alhamdulillah tadi malam sudah membuahkan hasil ya teman-teman. Betul. Dan sudah dipastikan bahwasanya Ikram Barawi sudah menggantikan Sosrobahu yang lama Ya, Mas sekarang. Warfandi. Hah? Mas Warfandi. Iya Mas Warsandi ya. Sekarang Sosrobahu yang terbaru itu baru diangkat mungkin itu, Launching. itu diganti menjadi Ikram Barawi. Betul. Semoga saja tidak ada yang menggunakan kekuatan Sosrobahu lagi sehingga Ikram Barawi masih tetap jadi Sosrobahu di gua tersebut ya teman-teman. Nah, betul. Terus itu juga alhamdulillah sudah membaik si Sosrobahu yang lama, ternyata dari bangsa manusia, namanya Warsandi. Warsandi. Ya, cuma ada kejadian lucu tadi pagi. Syarat untuk melepaskan ilmu itu harus puasa bisu selama 3 hari Di depan gua. di depan pintu gua. Namun baru 2 hari saya tanya malah dijawab gagal itu puasanya. Bokel. Itu ya teman-teman ya. Karena malam hari ini kita masih Free. kosong atau free. Ini kita inisiatif untuk menuju ke tempatnya Tabib Ponidin teman-teman. Dikarenakan sambil memantau, sambil menunggu perintah, siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita kerjakan di sana. Sambil menunggu para sahabat-sahabat itu pulih seperti sedia kala. Allahumma Amin. mungkin informasinya segitu dulu teman-teman. Kita langsung perjalanan menuju ke tempat Tabib Ponidin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencot. Oke, seperti biasa buat para sedulur tim Kasih di alam masing-masing jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu baru saksikan video tim Kasih dan siapin cemilan dan makanan. Mana gue yang tombro? Ini yang mana? Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Di sini kok Kamu sehat semuanya? alhamdulillah yang. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan yang tombro? Saya alhamdulillah baik. Saya sedang membantu Tuan Tabib Ponidin yang sedang merawat semua yang terluka. Oh iya ya, itu gimana? Saya juga mau menuju ke sana yang bro. Masya Allah, semuanya terkena imbas dari ledakan itu begitu parah. Dan hari ini, pada sore hari ini manusia, saya ditunjukkan kasih sayang Gusti Allah terhadap makhluknya. 3 orang sahabat kita meninggal dunia. Siapa itu? Pertama, yang meninggal pertama adalah Kohar Jertiti. Dia meninggal terlebih dahulu karena tidak bisa bernapas sama sekali. Seolah-olah ada yang menyumpal hidung ataupun peredaran darahnya itu tidak mengalir di dalam tubuhnya. Itu menurut Tuan Tabib Ponidin. Sekarang temannya yang tadi benar. Dia meninggal terlebih dahulu. Yang kedua dari perguruan Pasir Merah. Dia bernama Marwoto. Waktu kejadian ledakan itu Marwoto juga sedang berada di lingkaran di mana para pendekar-pendekar itu berkumpul. Itu sampai mengeluarkan darah di setiap lubang yang ada di dalam tubuhnya, baik entah itu mata, hidung, mulut, sampai telinga, keluar darah semua. Kalau menurut Tuan Tabib Ponidin, ada terjadi ledakan sel darah yang ada di dalam tubuhnya, sehingga membuat darah itu keluar bercucuran. Aduh, sangat tragis. Saya melihatnya secara langsung, kejadian itu luar biasa sekali, Masya Allah. Ada cara masing-masing setiap makhluknya bagaimana mereka menemui ajalnya.
Terus satu lagi siapa itu yang Tombro? Waraga, salah satu panglima yang berada di kerajaannya Tuan Dongopilo. Astagfirullah ya Allah. Innalillahi rajiun. Saya benar-benar merasa ini adalah perang yang sangat luar biasa, memakan banyak sekali korban dari pihak kita, baik itu prajurit-prajurit maupun para panglima-panglima dari kalangan sahabat kita. Ini benar-benar sangat membuat mereka yang pernah berhubungan langsung ataupun dekat dengan mereka yang meninggal dunia itu sangat terpukul. Eyang Martadi sekarang dalam kondisi menangis terus di samping jenazahnya Kohar Certiti, karena dia merasa masih memiliki hutang. Dia selalu berteriak-teriak, ya Allah Kohar Certiti, ya Allah Kohar Certiti, kenapa kamu meninggal duluan? Seperti itu. Namun kabar Waraga yang sudah meninggal dunia belum sampai di telinga Tuan Raja Dongopilo. Kita harus bagaimana? Sedangkan yang Tombro, Apakah Pati Darmawulung juga berpotensi terkena serangan tersebut? menurut pemeriksaan dari Tuan Tabib Ponidin dan menurut yang saya lihat secara kasat mata, karena saya tidak terlalu paham tentang penyakit ataupun masalah-masalah yang berbau ilmiah seperti itu. Saya yang melihatnya secara awam saja melihat Pati Darmawulung itu sedikit berbeda dari biasanya. Kita sama-sama tahu bahwasanya Pati Darmawulung itu orang yang tegas, yang selalu memiliki wajah yang ceria dan kadang kaku. Itu pada saat ini terlihat sekali dia seperti layu, seolah-olah dia tidak tidur selama beberapa hari. Berarti Wajahnya pucat. berarti bisa dipastikan sebagian besar terkena radiasi Citra Miguya itu ya. Iya, Apa benar. jangan tahu Tuan yang Tombro mengenai Citra Miguya itu? Manusia, kalaulah Citra Miguya itu masih dalam golongan ilmu sihir ataupun serangan sihir, mungkin saja saya tahu. Andai kata saya tidak tahu, pasti saya mencari tahu bagaimana cara menyembuhkan dari penyakit Citra Miguya itu. Namun di sini yang mengetahui tentang seluk-beluk Citra Miguya adalah kalangan tabib Ponidin misalnya. Sedangkan saya tidak, saya di sana bersifatnya membantu. Tidak ada yang bisa saya lakukan lebih. Ilmu sihir pun tidak berpengaruh terhadap penyakit-penyakit seperti itu. Ya, yang sabar. Saya yakin mereka-mereka yang sudah gugur mungkin mendahului kita, pasti mereka berada di jalan jihad, dan nantinya ketika mereka sampai di sana di akhirat, mereka akan mendapatkan tempat terbaik di sisinya Gusti Allah. Kamu kenapa toh? Gak kenapa-napa Tuan. Apa yang Tombro? Kamu merasa sedih karena pikiran mungkin ya wong dikabarin sahabat-sahabatnya pada kayak Ya. gitu siang ya. Siapa sih yang nggak kehilangannya? Ya di lain sisi karena kita harus ikhlas, tapi di lain sisi memang Kehilangannya seperti itu. kehilangan kan memerlukan proses untuk menuju keikhlasan. iya, saya benar-benar sudah mengalami hal-hal semacam ini seolah-olah baru pertama kali melihat
banyak sekali kematian massal yang menimpa pada kamu kenapa? Mas, Nang. Ganang. Mas, kamu kenapa toh? Sebenarnya ada apa? Dia bisa jelaskan atau tidak? Dia tidak tahu. Gun, apakah dengan sendiri? Apa kalian datang ke hutan ini belum ada yang makan atau belum? Apa bagaimana? Ya sudah, Makanya mungkin sudah. syok itu mungkin ini kok yang coba apa jenengan bisa cek gitu tiba-tiba pingsan. Kalau ombakan sih masih. Wah, bagaimana saya memeriksa? Setahu saya, malam kemarin Tuan Tabiponidin datang menemui kalian. Ada sesuatu hal yang mungkin dibicarakan atau tidak? Jangan ada yang menutup-nutupi. Ya intinya semua yang terkena ledakan itu kemungkinan besar terkena radiasi dari ledakan itu, yaitu racun dari Citromiguya. Nah, sedangkan Mas Danang kan ada dalam Area ledakan itu. Nah, tanda-tandanya gimana? Apakah kayak gini sih? Ya ini kan syok karena berita yang jenengan itu buat. Coba air kan. Bang deh samping. Tanda yang paling jelas yang itu hampir semua merasakan ataupun tanda-tandanya terlihat di setiap korban itu pasti dia merasa kalau berjalan ataupun bergerak terlalu sering dia akan lemas. Ya, Itu hampir semua kayak gitu ya toh bro. Yang paling apa namanya? Yang paling terlihat di antara korban-korban yang lain. Yang paling banyak dialami. Iya, coba dicek itu gimana? keringatnya banyak sekali, Masya Allah. Apa ya kena racun atau gimana? Mas, sihir bukan sihir. Yang bro, Dia tidak sehat. cepat kok tak. Tapi dari makhluk Oh, serangan dari sini, di ya, area Bro. ini nggak ada makhluk yang ini Dik. Ya sudah sih. Nggak ada makhluk aja. Dari nafas yang keluar dari hidungnya tidak berasa panas seperti biasanya layaknya orang yang sehat. Ini cenderung sedikit dingin. Astagfirullahaladzim. Yang bener Yang bener yang Kamu rasakan sendiri. Kalian manusia yang memiliki kulit bagaimana? itu kan yang bener yang lah. Kamu rasakan sendiri. Mas. Dari nafasnya. Coba saya memeriksa yang biasa Tuan Tabiponidin lakukan. Biasanya di bagian sini. Ya adem kok Dik. Iya kok. Yang coba lakukan apa lah yang? Denyut nadinya melambat, Masya Allah. Sikile bang. Ganang. Bang sikile mah ada Ganang. Dik serius kok Dik lah lah. Sikile kok guys mah ada bro. Mas, Ganang. Atau si Ganang ini mempunyai penyakit bawaan atau bagaimana? tidak. Setahu saya tidak. Ganang. Ganang. Ini bukan sihir. Saya tidak tahu. Ini yo. Nanti sebelahnya sih. Tambah surat gede nih. Sebelah sini. Kamu yang rasakan. Ini lubang sih. Sama. Yang di sebelah sini Banget juga ini. melambat. Ya Allah. Bok, ini ada hubungannya ataupun kaitannya dengan racun dari radiasi ledakan itu. Tolong undangkan Tabiponidin coba. Siapa tahu ada penanganan pertamanya loh. Ya sudah, kalian tenang, jangan panik dan tolong jangan Secepatnya yang toh bro. banyak bergerak sih tubuhnya Ganang ini ya. Secepatnya yang toh bro. Ya. Saya akan segera ke sini lagi. Mas. Ganang. Mas, Ganang. Nah, apa sih? Mas, Tiba-tiba langsung blok. Pingsan lagi kok. Mas, beneran gini lemah banget undos. Kulitnya adem geneng. Mas. Oke. Sikile tuh kosong-kosong dos pokoknya komandan terus. Sajian bang deh. Kagian Gun.
Mas. Ya Allah, Mas. Telepon iki piye? Lagi disuruh kae. Disuruh yang tombol. Yang toh, Bro. Oh, gara-gara Citra iki. Racun Citra iku ya. ora ngerti aku. Ora bebas gue. Apa mau tas sehat-sehat bae, Mbok. Apa 2000 ya tipe? Boleh selama Mas kono tipes, Bang. kalau tipes kan biasanya kelihatan enggak mungkin dadakan lah Gun lah. Ora panas bener biasanya Gun. Kalau Badannya kalau panas. shock Ini ya dingin. bisa, shock bisa langsung pingsan. Cuma kan ini semuanya dingin loh. Aduh, priwe sih apa nih? Orang ngerti medis sih. Kok pada ora sekolah nang apa kok? Astagfirullah. Mas, Mas. hei. Oh, Mas, Mas. Mas kanan. Mas medeni lah. Getok. Panggil bela mbok kesuwen lah. Tarik paksa dos. Cepetan dos. mohon maaf. Tetapi Kenapa kasar sekali kau? mohon maaf ini darurat. Mas Ganang pingsan. Mas Ganang pingsan tolong. Tolong ya tetapi lah. Dia kenapa tetapi? Ini imbas dari racun Citra Miku ya. Ya Allah. Saya akan kembali ke sana. Lah terus ini gimana? Mas Ganang gimana Tabib? Sama di sana Pati yang matanya juga mengalami kejang dan tidak sadar diri. Semua makhluk yang ada di sana itu mengalami seperti ini. Tapi kan di sana ada bantuan tuh Tabib. Ini juga ada yang tahu. Jangan penangkalan dulu untuk meredakan doang. Masih ada beberapa nyawa yang harus saya selamatkan. Untuk meredakan doang. Lalu bagaimana dengan Mas Ganang? Kasih obat Tabib untuk meredakan. Setidaknya agak mendingan kok. Ya sebentar. Saya kembali ke sana. Tapi tolong ini gimana maksudnya? Di sana masih ada alat-alat. Di sini yang tidak ada alat-alat sama sekali. Sama. Saya di sana juga kekurangan alat. Lalu bagaimana dengan ini, Mas Ganang? Kami tidak ada tahu yang tahu masalah medis seperti ini. Saya tahu. Di sana juga para sahabat membutuhkan saya. Kau di sini hanya satu makhluk. Saya di sana banyak makhluk yang harus saya selamatkan. Di sini saya tidak membeda-bedakan, semua sahabat sama, semua keluarga. Kalian beberapa orang di sini menangani satu pun kalian harus tergantung kepada saya. Ya, jadi Kalian masalah. bisa. Ya, jadi masalah kami tidak ada yang tahu Tuan Tabib Ponidin. Kau jaga ini, saya akan kembali ke sana. Selesaikan dulu yang ada di sana. Kalian ada beberapa makhluk di sini, ada beberapa orang. Kau tungguin saja. Bukan saya tidak peduli, saya peduli semuanya. Tapi di sana juga membutuhkan. Kata Pak ada yang lain. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, semua tergeletak, kejang-kejang. Kalian di sini hanya satu. Kalau saya bawa Mas Ganang ke tempat jenengan, itu masih jauh sekali Tuan Tabib. Kau bisa selamatkan dengan caramu yang ada di duniamu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Bang. Saya akan ke sana. Setelah saya selesai, saya akan kembali ke sini. Assalamualaikum. Oh, Mas, apa yang harus kita lakukan pertama Mas Galo? Astagfirullah ya Allah. Penanganan pertama sih harus dilakukan kayak apa maksudnya? Gimana fik medis apa nutuh nang medis udah balik-balik lah rumah sakit bela. Aduh nemen Gun. Daripada kayak gini kayaknya nunggu ini Tapi apa? orang bisa, nah, karena juga lagi pada kejang-kejang, lagi pada sekarat kabeh. Jangan pernah nahan kok kon gitu. Aku wis sampai padu sel. Sampai ribut cangkem nih orang Tuan Tabib Ponidin. Nek aku tegal aku terserah gawe miki. Apa mana sih? Apa? Jumlah kuning aja siapa? Pak Kidul. Pak Kidul, das. Gue pesen jaket penanganan pertama, pendek bisa ngawal Bali loh. Ya. Penakaman dengan dos. Mas. Hasilnya bisa kayak gitu nek ya Allah. Lo mau nama kedeng dos? Ya. Salam.
Sama Kidul. Mohon maaf. Tuan. Ya, ada apa ini? Assalamualaikum, Tuan Makidul. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, minta bantuan tolong. Penanganan pertama yang harus dilakukan kepada Mas Ganang itu apa ini? Coba diperiksa dan dikasih obat atau apa? Kenapa sih memang dia kenapa? Diperiksa dulu, Tuan. Kalian datang di sini berapa jam yang lalu? Maksudnya sudah berapa jam di hutan? Kalau ya di hutan sih mungkin udah 2 jaman jalan sampai di sini. Cuma ini mungkin baru 15 menit atau 20 menitan lah kurang lebihnya lah. Nggak ada sesuatu yang menggigit ular atau semacamnya? Enggak ada. Awalnya itu kita tadi ketemu yang Tombro lagi ngobrol-ngobrol mengenai kabar yang ada di sana. Terus tadi ketemu tadi begini gimana? Tapi polisi malah lagi menangani banyak sekali pasien yang ada di sana. Para sahabat juga sedang yang terluka. Lalu si Ganang ini dibiarkan. Ya kita bingung. Tapi lebih mementingkan banyak nyawa yang ada di sana. Kita harus mencari cara untuk menyembuhkan ini. Penanganan pertamanya kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mas, ini pupil matanya sampai ke atas. Dia seolah-olah tidak sadarkan diri dan ada sesuatu hal yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jantungnya melemah. Pegangkan ini, posisikan tangannya selalu seperti ini. Saya akan mengambil alat-alat. Mau setidaknya kalau emang badannya nggak enak badan itu Tuhan harusnya memutuskan untuk tidak ekspor terlebih dahulu loh, biar penanganannya kita ke rumah sakit juga gampang. Coba kan itu yang saya mau mengambil sedikit darahnya untuk memeriksa. daun kah? Ya. Ada yang aneh. Ada yang aneh bagaimana? Darahnya berwarna hitam. Bukan berwarna merah darah. Dan di sekitar ataupun di pinggiran darah, setiap sel darahnya ada sedikit seperti cahaya yang berwarna hijau. Sebentar, saya akan memperbesar lagi. Sebenarnya apa warna hijau ini? Kenapa warna darahnya menjadi hitam? Astagfirullah. Ini saya tidak salah melihat. Apa ya? Si Ganang terkena citra migoya. Iya, Iya Pak, memang terkena citra terkena citra migoya itu dari efek ledakan yang mengandung racun. Kenapa kalian tidak mengatakan kepada saya? Harusnya tadi kalian mengatakan bahwasanya Ganang terkena citra migoya. Nah kita kan tidak tahu itu adalah apa. Memangnya yang waktu itu belum tahu kondisi dari para sahabat yang lain juga. Saya tahu mereka semua terkena ledakan, tetapi saya tidak mengetahui bahwasanya
Mereka semua yang terkena ledakan terkena juga Citra Miguya. Mas Ganang juga di area itu yang di area ledakan. Lah terus ini cara penanganan pertamanya Obatnya gimana? gimana yang penanganannya yang Kejang-kejang yang ini kejang-kejang yang pas dulu yang ini kejang-kejang yang Kau minggir. Mas Saya akan berikan suntikan penenang. yang ini kejang-kejang yang Tahan. Jangan biarkan dia banyak bergerak. Saya sudah memberikan suntikan penenang. oh ya ini jantungnya kan melemah yang katanya yang lah terus gimana? Penawar itunya nggak ada. Seperti ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Karena setahu saya, siapapun tubuh yang terkena Citra Miguya, dari tubuh sang korban dia tidak bisa memberikan ataupun memproduksi antibodi itu tersendiri untuk menangani ataupun menghalangi Citra Miguya masuk ke dalam tubuh. Itu yang pertama. Dari tubuh dia tidak bisa mencerna ataupun menahan Citra Miguya. Dan lebih parahnya lagi, sampai detik ini seluruh tabib di seluruh dunia, bahkan tabib Onidin yang dia menjadi ketua tabib dunia, belum menemukan penawarnya. Ya terus ini Tubuhnya gimana masih ya? ada. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong Mas Ganang untuk saat ini? Pertolongan ya? pertamanya gimana nih Tuan? Betul. Hanya keajaiban. Hanya keajaiban yang bisa kita harapkan dan bisa kita tunggu. Telepon ambulan dari kotong bayi kotong ambulan kotong jili kawan rumah sakit sekuatnya kendaraan layu lah. Kita ke rumah sakit itu bisa nak obat-obatan. Kalian yang tenang. Dari dulu Citra Miguya sudah diteliti banyak sekali para tabib-tabib dan para penemu-penemu. Namun mereka semua para tabib terdahulu tidak ada yang berhasil menemukan Halo Pak, penawar dari Citra Miguya. darurat Pak. Iya, nanti saya share lokasi Pak. Hanya keajaiban saja. Iya. Cepat Pak, darurat Pak. Jangan nakut-nakutin seperti itu lah Tuhan. Saya bukan nakut-nakutin. Iya. Sebagai seorang Waalaikumsalam. tabib, saya harus berbicara apa adanya. Tetapi pada saat ini, si Ganang ini memang keadaannya seperti itu. Dan kenyataan dari Citra Miguya memang seperti yang saya ucapkan. Tidak ada yang bisa kita lakukan terkecuali menunggu keajaiban. Tuan Wakitun, setidaknya berikanlah obat yang sama yang Tuan Ponidin berikan ke yang lain Tuan Wakitun. Saya yakin sekali Ponidin juga tidak tahu obat itu. Untuk maksudnya, Beredakan doang. ini kan kita akan dibawakan ke rumah sakit ini. Ini dengan jarak mungkin waktu 2 jam atau 2 jam setengah untuk menjaga fungsi dari jantung agar peredaran darah itu tetap berjalan loh. Biar kita tidak terlambat gitu loh Tuan Wakidul. Saya tidak yakin dalam waktu 2 jam dia bisa bertahan.
Kalau memang Bayu, Kawa. Jangan Gotong. Iya, iya. Udah yang. jangan lakukan itu. Udah, gotong. maksudnya bagaimana? Tubuh dari Ganang tidak boleh banyak bergerak. Entah itu bergerak secara alami dari tubuhnya ataupun digerakkan oleh kalian. Berarti itu, Pak. Jalan siji-siji. Sudah tidak ada waktu. Melayu sebanter-banternya golek oksigen. Oksigen kan orang perlu power listrik, Bok yo. Apa enggak sih? Ora di maksud tabung selatok. Buat oksigen main rumah sakit kondisi darurat ning alas. Dalam waktu sejam. Gue kata nih, kata. Banyak-banyaklah berdoa kalian. Pertolongan Tuhan saat ini yang paling kita butuhkan. Saya tahu adanya penyakit diturunkan oleh Gusti Allah. Itu disertakan juga obatnya. Namun obat itu harus kita teliti dan harus kita cari. Bisa gunakan kondungan di bagian Iya deh. Wis njom pertama kali disit. Iya. Bisa ntar kau. Iya. Sri Maharaja. Aduh, Sri Maharaja datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Maharaja. Bantu dudukkan anak ini. Baik, Tuan Maharaja. Saya akan mencoba mengobati anak ini dengan obat yang saya miliki. Semoga saja atas ridho dari Sang Pencipta ini bisa membantu untuk memulihkannya. Amin ya rabbal alamin, Tuan Maharaja. Bantu bukakan mulut anak ini, karena saya hanya membutuhkan 3 tetes saja di bawah lidahnya. Ya, Tuan Maharaja. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan obat itu menjalar melalui air liur dan menyebar dalam seluruh badannya. Baik, Tuan Maharaja. Biarkan terlebih dahulu. Ada Tuan Maharaja, Mas. Ada Tuan Maharaja. Assalamualaikum, Tuan Maharaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisimu? Apa yang kau rasakan saat ini? Banyak Tuan Maharaja. Sakit
tak mengingat kenapa saya ada di sini. Apa yang telah terjadi, Mas? Jenengan pingsan, Mas.